Saya akan sambung saudara tentang pengajaran yang pernah saya sampaikan, yaitu jangan terjebak pada pengajaran masa lampau. Saudara, suatu kali ada teman saya, saudara, beberapa tahun yang lampau, saudara. Dia berkata, "Pak Ginting, ini Alkitab ini adalah surat cinta Tuhan. Surat cinta yang Dia sampaikan kepada kita. Jadi, ketika kita baca surat cinta ini, maka kita merasakan ya bagaimana cinta itu bergelora," katanya saudara. Ya, saudara, perkataan ini tidak benar, saudara. Karena kalau kita masih membaca surat, saudara, lalu saudara ya kekasih kita itu jauh. Ya, kita belum bertemu, belum berjumpa, saudara. Maka surat itu adalah sama dengan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama akan hukum Tauratnya. Dan hal seperti itu berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Apa yang dikatakan di sini, saudara? Dikatakan di sini ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6, saudara. Ya, ayatnya yang ke-6. Saudara, dikatakan saudara, kalau janji itu tertulis, janji itu dituliskan di loh batu ataupun di kertas, saudara. Dikatakan itu mematikan rohani kita. Yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, bagaimana bangsa Israel dengan begitu ketat dan taatnya untuk sampai menghafal Taurat itu. Ya, dikatakan bahwa Taurat itu ada di hening, ada di tangan, ada di pintu, ada di pintu gerbang, saudara. Dan mereka itu merenungkannya siang dan malam. Tetapi mereka begitu jatuh luar biasa pada zaman Nabi Yeremia, saudara. Bahkan mereka itu berontak, mengingkarinya, saudara. Karena bangsa Israel, saudara, hanya mengetahui Tuhan itu hanya melalui Taurat yang tertulis di batu atau Taurat yang sudah ditulis dalam kertas atau dalam bentuk apapun. Saudara, ini sangat lemah. Oleh karena itu dikatakan tadi, saudara ya, pelayan perjanjian baru, pelayan yang sekarang ini, saudara, bukan sekedar surat cinta yang kita terima, tetapi saudara, kita sudah bersama-sama dengan kekasih kita, Yesus Kristus. Kita sudah bersama-sama. Saudara, sama seperti saya dulu, saudara, waktu berpacaran kami ya tempat kami jauh, kami sering berkirim-kirim surat, saudara ya, pada zaman dahulu, saudara. Lalu surat istri itu saya simpan rapi, saudara. Saya senang membacanya, saudara ya. Tapi ingat, saudara, saya akan membaca surat itu karena istri saya jauh di seberang pulau. Tetapi setelah kami menikah, saudara, saya tidak membaca-baca surat istri saya dengan seperti biasa, saudara. Tetapi, saudara, setelah menikah, saya lebih suka bergaul dengan dia. Mengenal dia secara kenyataan. Mengenal dia dengan lebih dekat. Oleh karena itu, saudara, karena saya bergaul dengan dia, maka saya mengetahui, saudara ya, sifat-sifat dia, keinginan dia, kemauan dia. Saudara, begitulah kalau pelayan perjanjian baru.
Saudara, kita tidak belajar hanya dengan surat, saudara, dengan Alkitab, saudara. Tetapi kita juga mengenal Tuhan kita itu. Bagaimana kita sudah bergaul dengan Dia sekian lama. Saudara, kalau saya buat sebuah perumpamaan, saudara. Setelah saya menikah dengan istri saya, lalu saudara, ada orang lain yang bertanya kepada saya, Pak Ginting, kira-kira apa kesukaan istrimu itu? Pertanyaan itu, saudara, istri saya ada di sebelah misalnya. Lalu saudara, saya tiba-tiba ngambil surat cinta, saudara. Wah, saya baca. Oh, kesukaannya itu sesuai dengan suratnya tahun 81, maka kesukaannya itu. Kira-kira bagaimana respon istri saya? Maka istri saya akan berkata, Pak, kenapa kamu harus melihat surat saya yang dahulu tentang selera atau keinginan saya? Kan ada saya. Apa kamu nggak mengetahui? Saudara, sesuatu yang menjadi lucu, saudara. Banyak hal yang seharusnya kita ketahui, saudara, tentang Tuhan kita melalui hubungan yang kita miliki setiap hari. Tentang kesukaannya, tentang kehebatannya, tentang kebaikannya, tentang mendengar suaranya. Saudara, inilah yang menghidupkan kita. Kalaupun saudara, Tuhan kita itu sudah pernah menuliskan surat cintanya melalui Alkitab ini, bahkan banyak janji-janji yang pernah Dia sampaikan kepada kita. Dan di dalam suratnya ini lengkap, saudara. Maka Tuhan kita itu yang sudah bersama-sama dengan kita, saudara, Dialah yang akan mengungkapkan rahasia-rahasia tentang surat yang pernah Dia beri kepada kita. Maka Dialah yang mengungkapkan semua janji-janji yang pernah Dia sampaikan kepada kita. Saudara, waktu kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka Dia yang menyingkapkan. Dan itu membuat atau memberi kehidupan kepada kita. Saudara, itu sangat berbeda ketimbang kita tidak bersama dengan Tuhan. Saya tidak bersama dengan kekasih saya. Hanya ada surat. Saudara, ini membuat banyak gereja saudara tersesat. Apalagi saudara, di Lampung ini beberapa hari ini saya melihat terjadi perdebatan tentang Tritunggal dan lain-lain, saudara. Tetapi kalau kita mengalaminya, kalau kita bersama-sama dengan Dia, maka Dialah yang menceritakan semua tentang rahasia-rahasia yang Dia tuliskan itu. Saudara, saya mengalaminya. Kadang Dia berbicara dalam hati saya, Dia mengingatkan kembali kepada janji-janjinya. Oleh karena itu saudara, Alkitab ini adalah kumpulan janji-janji dari Tuhan. Sehingga Dia singkapkan, Dia bukakan itu. Dia ingin saya sampaikan janjinya itu, saudara. Dan Dialah yang menyingkapkan rahasia itu. Dan itu membuat siapa yang mendengar firman itu akan mengalami kehidupan. Tetapi saudara, saya katakan, kalau kita tidak punya, saudara, kesaksian tentang kebersamaan dengan Tuhan, kalau kita tidak punya, saudara, ya pengenalan atau saudara rasa bagaimana berjumpa dengan Tuhan,
atau kita tak bisa menceritakan, saudara, apa yang Tuhan suka. Mungkin kita, saudara, kita bilang kita sudah lahir baru, kita bilang kita sudah mengenal Tuhan, tetapi saudara, kita sebetulnya masih seperti orang Kristen perjanjian lama. Saudara, tanpa kita bersama-sama dengan Tuhan itu, dikatakan dalam bagian lain, sama seperti orang Israel sampai sekarang, mereka tidak mengerti tentang kebenaran itu karena tidak ada yang menyingkapkannya. Saudara, sungguh luar biasa. Saudara, kita harus bergaul, kita harus bersama-sama dulu dengan Tuhan, saudara. Dan dialah yang menyingkapkan semua tentang janji-janjinya. Dan kita juga, saudara, selain janji-janji yang dia sampaikan, kita juga memiliki pengalaman-pengalaman untuk di dalam bergaul dengan dia. Saudara, ada kata-kata yang spesifik mungkin disampaikan ya, saudara, yang mungkin saudara ya tidak tercantum seperti yang ada di Alkitab, tetapi ada yang spesifik. Misalnya saudara ya, seperti Rasul Paulus, saudara. Seperti Rasul Paulus. Sewaktu Rasul Paulus itu sakit, ya mungkin kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan, maka dia akan berkata, oh, firman Tuhan ini mengatakan aku sembuh. Aku punya iman bahwa aku sembuh. Karena begitu firman Tuhan. Mungkin dia ngotot sekali, saudara, bahwa dia disembuhkan. Tetapi, saudara, perhatikan. Itu tadi firman. Tetapi yang bukan dicerahkan oleh Tuhan. Tetapi karena dia bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan sampaikan kepada dia bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Paulus. Saudara, karena kata-kata yang dia dengar secara pribadi, dan itu, saudara, mungkin tidak ada di kitab, saudara, dan kata-kata itu, saudara, membuat dia mengerti tentang kehidupannya. Saudara, sehingga dia katakan, aku senang di dalam kelemahan ini. Aku suka dalam kelemahan ini. Karena di dalam kelemahan inilah aku kuat. Di dalam kelemahan inilah aku kuat. Oleh karena itu aku senang. Saudara, mungkin saya dan saudara sama seperti Rasul Paulus. Ya, dalam pikiran kita selalu berpikir bahwa kita ingin yang baik-baik, ingin pelayanan yang besar, ingin pelayanan yang hebat. Tetapi saudara, apa yang dikatakan Tuhan secara pribadi kepada kita belum tentu dengan seperti apa yang kita pikirkan.